Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala rasulillah wala hawla wala quwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin ibnu Abdillah khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Faya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul azim. Bapak pengurus masjid yang kami hormati, Bapak RW, Bapak RT yang berkesempatan hadir di pagi ini, jamaah kaum muslimin muslimat yang semua mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan ke Allah taala. Pagi ini Allah masih beri kita sehat setelah kita dibangkitkan dari tertidur kita, dan segala puji bagi Allah yang begitu banyak telah memberikan kenikmatan yang tidak sanggup kita untuk menghitungnya satu persatu. Kita manfaatkan segala potensi nikmat yang diberikan Allah Ta'ala kepada kita untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga segala aktivitas amal ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibalas dengan yang lebih baik. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita mohonkan ke Allah semoga tercurahkan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu ma'asyiral muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pagi ini dengan izin Allah kita dipertemukan di majlis ini, di masjid ini untuk subuh. Semoga dirahmati kita semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema kita pagi ini adalah membina keluarga sakinah. Apa itu keluarga sakinah Bapak Ibu? Sakinah dia tenang, tentram dia. Maka keluarga sakinah adalah keluarga yang dia tentram, damai. Banyak keluarga dibangun karena di awalnya bukan karena iman, bukan karena takwa ke Allah Subhanahu wa taala, maka sulit mewujudkan rumah tangga itu menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Padahal setiap kali orang dia ijab qabul, setiap kali laki-laki perempuan dia melaksanakan akad nikah, maka penghulu dia mendoakan untuk menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah, keluarga yang tenang, tentram, bahagia, penuh dengan cinta kasih, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menggambarkan sosok manusia di dalam Al-Qur'an, satu di antara surat-surat yang begitu banyak, yaitu surat Luqman, surat ke-31 di dalam Al-Quran ini. Bagaimana Luqman tampil menjadi sosok manusia yang bukan keluaran pondok pesantren, bukan tamatan sebuah universitas, bukan hasil pendidikan sekolah.
oleh kurikulum yang dibuat oleh manusia, melainkan kurikulum dari Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak sekolah namun terbimbing oleh Allah taala menjadikan anaknya sebagai generasi yang soleh, istrinya menjadi orang yang solehah, lalu dimaktubkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khusus satu surat di dalam Al-Quran menjelaskan bagaimana Luqman dijadikan oleh Allah sebagai sosok manusia untuk dicontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia bukanlah seorang manusia yang diberikan gelar profesor, gelar doktor, gelar magister. Tidak. Namun Allah berikan contoh untuk kita semua. Bagaimana Luqman membina rumah tangga itu menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, ada juga begitu banyak di dalam Al-Quran Allah menjelaskan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam sebagai Abul Anbiya. Nah, namun demikian, apakah rumah tangga yang sakinah itu hanya diisi oleh orang-orang yang tunduk patuh taat saja? Bukan. Nabi Allah Lut contohlah. Nabi Allah Lut alaihissalam, istrinya dia durhaka kepada Allah. Apakah Lut bukan menjadi orang yang soleh? Tetap dia menjadi hamba Allah yang soleh. Namun yang diharapkan adalah suaminya soleh, istrinya solehah, anak-anaknya tampil menjadi anak yang soleh dan solehah. Bagaimana mendapatkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah itu tadi? Diawali dari surat yang Allah tegaskan tuh. Pertama, termaktub di dalam surat 48. Inilah rahasianya. Sejatinya manusia akan mendapatkan sakinah. Masing-masing dia dapat sakinah. Istri dapat sakinah walaupun dia bukan namanya sakinah. Si suami mendapatkan sakinah sekalipun istrinya bukan namanya si sakinah. Anak-anak dia mendapatkan sakinah dalam kehidupan dia rumah tangganya. Surat 48 surat Al-Fat, Allah memberitahukan kepada kita semua, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Kata Allah, Huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Dialah Allah yang menurunkan. Dialah Allah yang menurunkan sakinah. Apa itu sakinah? Ketenangan, ketenteraman. Kemana diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Fi qulubil mu'minin. Ke dalam hati orang-orang yang beriman. Nah itu. Maka rumah tangga yang sakinah itu harus didasari dia dengan keimanan. Si laki-lakinya beriman, si perempuannya beriman. Lalu begitu lahir anak-anak, dididik anak-anaknya itu menjadi anak-anak yang beriman. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dialah Allah yang menurunkan sakinah, menurunkan ketentraman, ketenangan di dalam hati orang-orang yang beriman. Liyasdadu imanam ma'a imanihim, agar supaya bertambah keimanan mereka di samping iman yang telah ada. Walillahi junudus samawati wal ard, milik Allah sajalah tentara langit dan tentara bumi. Wa kanallahu aliman hakima, dan adalah Allah dia maha mengetahui lagi maha bijaksana. Surat Al-Fat 48 ayat yang keempat. Ternyata ini rahasianya Bapak Ibu. Sakinah akan didapat kalau dia didasari dengan iman. Sakinah hanya akan didapat oleh orang yang beriman. Rumah tangga yang diisi bukan dengan keimanan, yakin tak akan dapat itu namanya sakinah sekalipun dia hartanya banyak berlimpah. Nah, kemudian dasar keimanan itulah yang menjadi tolak ukur dalam kehidupan dia manusia untuk melaksanakan kehidupan rumah tangga agar Allah memberikan sakinah tersebut. Bagaimana manusia yang beriman diajari oleh Allah Ta'ala? Untuk apa? Untuk ini, surat 9
At-Taubah ayat yang ke-119. Allah memanggil manusia yang beriman. Suami yang beriman dipanggil Allah. Istri yang beriman dipanggil Allah. Anak-anaknya beriman dipanggil oleh Allah. Semua terpanggil tuh untuk ini. Sehingga nanti tentram, tenang, nyaman di dalam rumah tangga itu terjadi. Apa kata Allah? Surat 9 ayat 119. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian orang-orang yang beriman, kata Allah. Ittaqullaha, takutlah kamu sekalian kepada Allah. Bertakwalah kamu sekalian kepada Allah. Wa kunu ma'as shadiqin, dan jadilah kamu sekalian bersama atau sebagai orang-orang yang jujur. Nah, ini dia Bapak Ibu. Ini utamanya nih. Apa itu? Orang yang beriman diarahkan oleh Allah untuk takut dia dengan Allah, bukan takut dengan manusia, bukan takut dengan yang lain. Ketika rumah tangga didasari dengan suami, dia takutnya kepada Allah. Istri takutnya dia kepada Allah. Anak-anak dia takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia beraktivitas dalam kegiatan sehari-hari. Dimanapun saja dia beraktivitas, senantiasa dia ucapkan, diarahkan oleh Allah, kunu ma'as shadiqin, jadilah kamu sekalian beserta, bersama atau sebagai orang-orang yang jujur. Nah itu, suami mesti jujur kepada istri bagaimanapun situasi dan kondisinya. Istri mesti jujur dia kepada suami bagaimanapun situasi dan kondisinya. Anak-anak mesti jujur dia kepada orang tuanya bagaimanapun situasi dan kondisinya. Orang tua kepada anak mesti senantiasa jujur dalam berucap. Inilah yang Allah tegaskan di dalam surat yang ke-33, surat Al-Ahzab ayat 70-71. Apa kata Allah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Ahzab surat ke-33. Kata Allah, orang beriman juga yang diarahkan oleh Allah. Tuh. Kenapa? Tadi kan keimanan itulah menjadi dasar untuk Allah memberikan sakinah, memberikan ketentraman tuh. Hingga Allah memanggil orang yang beriman tuh. Supaya apa? Tetap dalam ketenangan, tetap dalam keimanan, kemudian tetap mendapatkan tuh sakinah dalam dirinya, dalam hatinya. Hai orang-orang yang beriman, kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha. Nah, tadi di surat 9 ayat 119 Allah memanggil manusia yang beriman, kemudian diingatkan untuk takut kepada Allah. Dalam ayat ini juga sama. Allah memanggil orang yang beriman lalu diiringi untuk dia takut kepada Allah. Diarahkan oleh Allah untuk dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qaulan sadida, dan ucapkanlah olehmu perkataan yang benar. Itu dia. Jadi kalau benar ucapannya, benar itu apa? Real. Apa yang diucapkan itulah adanya. Yang tidak benar gimana? Yang diucapkan tidak yang sebenarnya. Sehingga apabila itu terjadi, rusak dia. Maka kalau dia jujur, kalau dia senantiasa berkata benar, istrinya berkata benar kepada suaminya, suaminya berkata benar kepada istrinya, orang tua kepada anak-anaknya berkata benar dia dalam ucapan, jujur dia dalam berucap. Anak-anaknya jujur senantiasa kepada orang tuanya. Apa yang didapat? Allah memberikan kepastian. Yuslih lakum a'malakum. Niscaya Allah akan memperbaiki amal-amalmu, kata Allah. Allah akan memperbaiki kondisimu. Diperbaiki oleh Allah Ta'ala. Yang memperbaiki siapa? Allah. Nah, itu dia. Syaratnya apa? Si laki-laki, si perempuan, si suami, si istri, anak-anak, syaratnya ikuti arahan Allah Ta'ala. Ittaqullaha, takutlah kepada Allah Ta'ala, bertakwalah kepada Allah Ta'ala, ucapkan ucapan yang jujur. Allah akan memperbaiki
amal-amalmu. Satu. Yang kedua, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni segala dosa-dosamu. Nah, ini luar biasa nih Bapak Ibu. Diampunkan oleh Allah dosa-dosanya. Wa may yuti'illaha wa rasulah, dan siapa saja yang taat kepada Allah dan Rasulnya, kata Allah, faqad faza fauzan azima, maka sungguh dia akan beroleh keberuntungan yang amat besar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau rumah tangga senantiasa ini yang dikedepankan, masing-masing punya himmah dalam dirinya, punya semangat untuk tetap berkata jujur, insya Allah tidak ada satupun dia menampilkan kecurigaan-kecurigaan. Tidak akan pernah suaminya dia curiga kepada istrinya. Istrinya tidak menaruh kecurigaan kepada suaminya. Anak-anak tidak ada menaruh kecurigaan kepada orang tuanya. Orang tua tidak menanamkan dia kecurigaan kepada anak-anaknya. Inilah sejatinya Allah menurunkan sakinah, ketenangan, ketentraman dalam diri orang-orang, diri keluarga tersebut. Apa jadinya bila suami senantiasa bohong pada istrinya? Istrinya nggak percaya lagi dia. Bagaimana kalau istri sudah tidak percaya lagi kepada suaminya? Yang dibuat itu ndak ada nilai keikhlasan tuh. Itu pasti itu. Sebaliknya, suami ndak lagi percaya. Kenapa? Istrinya senantiasa berbohong. Dikasih uang belanja, mestinya belum habis, kok katanya sudah habis. Kemana saja duit dipakai? Itu. Menaruh kecurigaan. Kalau sudah saling curiga, apa itu? Sudah melanggar dia arahan Allah Ta'ala. Tidak takut lagi dengan Allah Ta'ala. Takutnya apa? Takut dengan yang macam-macam. Itu. Takut dengan yang macam-macam. Akhirnya apa? Akhirnya jadi berantakan. Betapa banyak rumah tangga itu awalnya mesra-mesraan ketika di pelaminan. Oh, senangnya bukan main dia tatkala ijab kabul. Baru sekian bulan terjadi dia perpisahan. Kenapa? Karena menanamkan kecurigaan. Si suami tak jujur kepada istri, istri tak jujur kepada suami. Akhirnya apa? Berpisah, bercerai. Oh, itu belum punya anak, itu belum punya keturunan. Sudah ada juga yang punya anak. Karena menanamkan kecurigaan, tidak saling jujur, tidak saling mengerti dia. Bukan ketakwaan yang diutamakan, bukan dia takut kepada Allah Ta'ala. Akhirnya terjadi apa? Perceraian dia, perpisahan rumah tangga itu. Maka bagaimana ketika sama-sama dia sudah tanamkan keimanan kepada Allah, ketakwaan diutamakan kepada Allah, tujuannya satu. Kalau dia masing-masing beda tujuan, beda visi, beda misi, inilah yang retak dia Bapak Ibu. Maka rumah tangga itu sebagaimana rel kereta api yang dilalui oleh kereta api itu. Rel itu dia sama, dia harus beriring dia. Suami dan istri itu harus beriring. Untuk apa? Untuk sampai tujuan yang sama. Sehingga apa? Rel itu ketika nanti dilalui oleh kereta api, oleh lokomotif tua, dia akan selamat lokomotif itu sampai ke stasiun, sampai ke tempat yang dituju. Demikian juga hadirnya anak. Begitu hadirnya anak, nih anak nak dibentuk jadi apa? Lalu tampil apa? Wasawirhum fil amri. Bermusyawarahlah dalam setiap urusan. Maka apa? Suami tampil membawa istrinya untuk bermusyawarah. Istri nak buat sesuatu, bermusyawarah dia dengan suaminya. Sehingga apa? Ketika anak nak disekolahkan kemana anak nih? Nak dijadikan anak nih sebagai apa? Kedua-duanya nih harus sejalan sekata dia dalam mendidik anak. Maka Allah ingatkan Luqman bagaimana dia mengajari anaknya itu Bapak Ibu. Sama, suaminya ngajar begitu, istrinya ngajar begitu, dia tidak pilih-pilih kepada nengok kedua orang tuanya tuh. Dia berkata kepada ayahnya ya begini, kepada ibunya ya begini. Kalau kata ayahnya ya kata ibunya. Persoalan anak menjadi nakal disebabkan apa? Kenapa dia anak kepada bapaknya kok kadang durhaka dia? Kenapa? Kadang ketika suami dia, ketika seorang ayah
seorang bapak nasihati anak untuk baik, bahkan mungkin sampai memukul dia, ketika sholat tidak mau sholat, dipukulnya tuh, dibela pula sama ibunya. Apa yang terjadi? Dia akan senantiasa mencari perlindungan kepada ibunya, bukan kepada ayahnya. Yang terjadi apa? Membanding-bandingkan. Kok dibanding-bandingkan? Itu ya, Bu. Kok dibanding-bandingkan? Tidak mau dibanding-bandingkan dia. Bapak begini-begini, mama tidak begini. Apa jadinya? Cekcok dia Bapak Ibu. Betapa banyak anak itu jadi rusak. Contoh, bapaknya seorang ayahnya nih, dia pingin anaknya nih untuk dia di pesantren. Kenapa? Dia tengok situasi kondisi. Apalagi sekarang nih Bapak Ibu. Loh, bapak ibu masukkan anak-anak masuk dia kemana? SMP negeri kita katakan, SMA negeri. Aduh, sulit payah bapak nak mengontrol anak-anak tuh. Iya apa tidak? Tengok sajalah bapak ibu. Payah nak mengontrol. Ngontrol apa? Sholatnya payah nak mengontrol dia. Permainan dengan kawan-kawannya sulit ngontrol dia. Gimana tuh? Kenapa? Agamanya sedikit sekali dia didapat dari sekolah-sekolah negeri hari ini. Kenapa? Kurikulum dibentuk seperti itu. Bukan membentuk untuk menjadi anak yang soleh. Bukan membentuk anak nih jadi anak yang solihah. Tidak. Tidak, sama sekali tidak. Kenapa? Karena memang begitu kondisi situasi yang ada. Maka ketika seorang ayah dia inginkan anaknya ini untuk masuk pesantren, ibunya pernah pula di pesantren yang dulu mungkin pemeliharaan atau kehidupan di pesantren dulu dirasakan kurang bagus bagi dirinya. Di pesantrennya memang kurang bagus dulu. Janganlah ya, jangan masukkan pesantren tuh. Nanti di pesantren anak kita gini. Nanti sebentar-bentar hilang dia pakaian, mungkin sebentar hilang dia sandalnya tuh, mungkin ini segala macam tuh. Siapa nanti ngapakan tuh? Ayahnya bersikuku bersikeras anaknya masuk pesantren. Maka dibawalah betul didaftarkan dia ke pesantren tuh. Anaknya kebetulan nggak betah. Ngadunya kemana? Bukan ke ayahnya, ke mamanya. Lalu begitu buruk yang diterima pengaduan dari anaknya nih tadi tuh, diterimalah mentah-mentah oleh ibunya. Sehingga apa? Sampaikan kepada suaminya, kepada yang tadi tuh. Tuh bang, tengoklah tuh. Anak ini masuk ke pesantren. Patang awak sebutkan untuk jangan masukkan pesantren. Pesantrennya tuh. Akhirnya apa? Anak ini mengulah Bapak Ibu. Anak ini jadi nakal dia. Di pesantren diarahkan gurunya tidak nurut, tidak mau. Itu kenapa? Dia pingin pindah. Dia akan bikin masalah, dia akan bikin persoalan sehingga dia dikeluarkan dari pesantren itu. Apa jadinya? Membentuk anak nih jadi tak baik. Mestinya sholat jamaah dia ngacir cari tempat supaya nggak jamaah. Dia bikin ulah supaya dapat pelanggaran. Begitu nampak pelanggaran itu dipanggil orang tuanya, keduanya dipanggil. Dipanggil kedua orang tuanya tuh, panggil dudukkan. Begitu dipanggil didudukkan nih, kasih dia peringatan, kasih SP1, kasih SP2. Dia akan berulah. Dan sampai SD2, tinggal satu lagi SP. Dapat SP3, berhenti saya itu dari pesantren ini. Akhirnya betul lah, dibikin ulah, bikin masalah. Dapat lagi nanti panggilan orang tuanya tuh. Dapat panggilan begitu menenangkan enggak Bapak Ibu? Begitu dipanggil saja itu rasanya tidak nyaman orang tua tuh. Apalah bikin lagi anak awak di sekolah nih. Apalah bikin anak awak lagi di pesantren ini. Dipanggil begitu sampai. Dalam perjalanan suami dengan istri di perjalanan pasti bertengkar itu. Yakin tuh bertengkar tuh. Jarang yang tidak tuh. Itulah bang. Coba nak bikin kan bikin begitu. Iyalah kalau nggak di pesantren tuh tidak mungkin dia bikin masalah di pesantren. Karena di pesantren itulah bikin masalah. Kenapa? Karena didukung oleh ibunya secara tidak langsung. Tuh dia Bu. Ini kesalahan yang fatal. Kenapa? Tidak seia sekata dalam rumah itu. Tidak seia sekata. Makanya apa? Kejujuran nomor 1. Yang kedua, iringkan dia. Seia sekata dalam mendidik anak-anak. Seia sekata dalam konsep kehidupan. Apa yang dicari? Mardotillah. Ridho dari Allah yang dicari. Yang dicari apa? Yang dicari agar nanti di akhirat sama-sama ditempatkan Allah dalam kehidupan surga. Itu utamanya. Kenapa nikah? Ngikuti sunnah Rasul. Mengikuti sunnah Rasul. Ya, karena kalau tidak mengikuti sunnah Rasul, tidak diakui oleh Rasul sebagai umatnya. Tujuannya apa? Akhirat. Nikah tujuannya akhirat. Begitu dapat anak, tujuannya juga arahkan kepada akhirat. Maka diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah, betapa santun lembut hebatnya Luqman mendidik anaknya bersama dengan istrinya menjadi anak yang tampil sebagai anak yang soleh, hingga rumah tangganya dijadikan oleh Allah sebagai rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idz qala, dan ingatlah ketika Luqman berkata libnihi, kepada anaknya. Disuruh mengingat Luqman kepada anaknya, dia ngomong wa huwa ya'izuhu, ketika dia memberikan pengajaran kepada anaknya tersebut. Padahal Luqman ini jauh sebelum Rasulullah, sebelum Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah memberikan, ingatlah ketika dulu Luqman memberikan ucapan dia kepada anaknya seraya dia memberikan pengajaran. Apa pengajaran yang diberikan kepada anak itu? Yang pertama nih Bapak Ibu, hingga mendapatkan menjadikan anaknya tampil sebagai anak yang soleh. Apa kata Luqman? Ya bunayya, wahai, kalau dulu menjelaskan ini almarhum Tengku Sulaiman Abdullah, itu ya bunayya, wahai belahan jantungku, wahai belahan hatiku, ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah, jangan kamu sekutukan Allah. Inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya menyekutukan Allah itu adalah benar-benar suatu dosa yang sangat besar. Ditanamkan ke dalam diri anak untuk bertauhid. Itu dia Bapak Ibu, untuk tidak menyekutukan Allah. Hari ini ibu-ibu maaf kepada anak-anaknya ditakut-takuti dengan sesuatu yang seyogyanya tidak takut dia. Jangan keluar nak, awas nanti ada kata. Jadi takut sama kata. Hati-hati nak, jangan main pisau, nanti tengok ayahmu udah marah ayahmu. Diajari dia takut kepada ayahnya. Kalau ada ayahnya takut dia, nggak ada ayahnya nggak ada lagi yang ditakuti itu. Nih Bapak Ibu, rusak. Dirusak dia. Dari rumah sudah dirusak. Bagaimana di sekolah? Dirusak pula. Awas nanti ada wali kelas. Kalau udah ada wali kelas, nggak ada takut dia. Ketika ada wali kelas, nyaman, dia diam, duduk, bagus. Ada wali kelas, ada guru. Ketika nggak ada guru, dia buat sekendak hatinya. Terjadi enggak nih Bapak Ibu? Terjadi. Maka di depan orang tua Ramadan nampaknya puasa nak awak. Puasa nak, puasa ya. Terasa nampak kayak orang lesu, kayak orang loyo. Begitu keluar merokok dia sama kawan-kawannya tuh, makan minum sama anak-anaknya tuh. Hari Ramadan tahun yang lalu Bapak Ibu, cobalah jalan-jalan di bawah dekat parit tuh, dekat sungai Suail tuh Bapak. Hari bulan Ramadan, tengok, loh, kalian tidak pada puasa? Enggak Pak. Kau tidak puasa? Kamu kelas berapa? Udah kelas 5 SD Pak. Kamu kelas berapa? SMP Pak. Kau tidak puasa? Enggak ada Pak. Kau tidak puasa? Males Pak, lapar Pak, capek Pak. Anak-anak masih pakai peci, pakai sarung, tapi pada ngerokok, pada makan, pada minum. Ditanya kau tidak puasa? Capek, lapar gitu itu. Nanti ketika di rumah enggak mau dia makan minum depan bapak mamanya itu. Kenapa? Karena dia takutnya bukan sama Allah. Ketika di depan orang tuanya nampak bagus. Ketika nanti di luar depan orang tuanya lagi, begitulah. Sehingga apa? Ketika anak dipandang bapak ibunya seolah dia baik selalu, begitu dia dimasukkan ke sekolah, di sekolah senantiasa buat soal, buat masalah. Begitu dipanggil orang tuanya tuh apa yang diucapkan? Anak awak baik kok, anak saya bagus, katanya gini. Ucapan orang yang dia melihat dengan kenyataan kondisi real anaknya, begitu disampaikan ke orang tuanya, selalu di depan orang tuanya nampak baik. Ternyata apa Bapak Ibu? Dia tidak baik, padahal di depan orang tuanya nampak baik, kepura-puraan saja. Inilah yang terjadi. Banyak orang model begitu Bapak Ibu. Maka apa? Ketika dia tampil besar nanti menjadi pejabat, ketika di depan orang nampak bagus, nampak jujur. Ketika nanti di kantor ada nampak tuh, ditilap. Oh ini nampak ada Pak, ditilap dia. Sehingga apa? Kerusakan itu didasari oleh yang pertama tadi. Tidak takutnya dia dengan Allah,
dia menjadi manusia yang musyrik dia. Begitu sudah punya jabatan, apa jadi? Ada nanti itu, apa itu? Resapel. Resapel. Kasakusuk dia cari gimana supaya jabatannya dia tidak pergi, supaya tetap dia. Sehingga apa? Dicarinya dukun, carinya orang pintar dan segala macam tuh. Supaya apa? Supaya tetap dia menjabat. Kenapa? Rusak akidahnya, rusak keyakinannya tuh. Sakinahkah yang didapat? Tidak. Ketika di depan orang tua nampak bagus, tapi ketika di luar tak bagus, dikasih tahu oleh orang, diberitakan, Pak, anak bapak gini. Apa pula anak awak tuh? Ndak anak awak tuh, salah tengok mungkin tuh. Anak orang mungkin tuh agak sama, agak mirip mungkin tuh. Ndak anak awak elok. Begitu disampaikan ini, Pak, nih saksi-saksinya nih ya dihadapkan tuh. Seperti tamparan. Ada ndak Pak orang model begitu? Banyak. Maka apa? Allah ingatkan, ingatlah ketika dia Luqman dulu berkata kepada anaknya, wahai anakku, jangan kau sekutukan Allah. Kau menyekutukan Allah, syirik itu pembahasannya panjang lebar lagi nanti Bapak Ibu. Gimana sih bentuk-bentuk syirik? Tidak cukup dijelaskan nih pagi ini. Itu dia. Lalu Luqman memberikan arahan untuk apa? Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalatuhu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkurli wali walidayka ilayal masir. Dan Rabbmu telah mewasiatkan untuk apa? Untuk kepada anak nih berbuat baik kepada ibu bapak. Diajari. Terutama apa? Ibunya telah mengandungnya dalam kesulitan di atas kesulitan. Itu dia. Sulit di atas sulit, payah di atas payah. Ibu yang mengandung itu dalam kesulitan, dalam kepayahan. Kalau tidak percaya tanyalah ibu-ibu Pak, kalau tidak merasakan tuh. Tuh, sulit bertambah sulit. Tidur nak telentang payah, nak miring payah, nak tengkurap payah, jalan payah, dia duduk payah dalam kepayahan. Allah dah menyebutkan wahnan ala wahnin. Wa fisaluhu fi amaini, dan dia telah menyusuinya, mengasuhnya dalam 2 tahun. Untuk itu bersyukurlah kepadaku, bersyukurlah pada 2 orang ibu bapakmu. Diajari nih anak supaya jadi anak soleh, tunduk patuh, hormat kepada ibu bapaknya. Terjadi hari ini Pak Bu, orang lagi sholat ibunya, gara-gara minta sepeda motor nggak dikasih, lagi sholat ibunya dihantam pakai batu. Terjadi Pak. Gara-gara minta sesuatu nggak dikasih orang tuanya karena orang tuanya memang nggak ada, dianiaya orang tuanya tuh. Apa persoalan? Anak nggak tahu adab. Itu anak nggak tahu adab. Dapatkah rumah tangga sakinah macam begitu? Tidak. Rumah tangga seperti kayak neraka. Maka apa? Peran suami istri, peran ayah ibu dalam rumah tuh sangat luar biasa itu. Untuk apa? Nih Luqman ngajarin dulu. Ajarkan dia anak tuh. Untuk apa? Takut dia dengan Allah Ta'ala. Takut dia dengan Allah. Untuk tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Lalu apa? Kepada ibu bapak harus hormat. Kepada ibu bapak dia harus sayang. Kepada ibu bapak dia harus patuh. Ilayyal masir, kepadaku jualah engkau kan kembali. Lalu apa? Diingatkan oleh Allah. Luqman memberikan tahu dia. Ya bunayya, wahai anakku. Sesungguhnya innaha intaku mithqala habatin min khardalin fatakun fi syahratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti bi Allah. Nah, sekiranya ada satu perbuatan, baik itu perbuatan. Kau tak baik perbuatan tuh, kecil apapun perbuatan yang kau lakukan, ingat. Ya'ti bihallah. Sekalipun itu tersimpan, tersembunyi dalam bumi, di batu, di langit, Allah akan mendatangkan balasannya. Ini penanaman Pak Bu. Allah akan mendatangkan balasan dari perbuatan yang dilakukan. Tahkah itu perbuatan ini baik atau tidak baik? Allah akan datangkan tuh. Sehingga apa? Anak tertanamkan dalam diri itu. Orang tua senantiasa memberikan nasihat padanya. Orang tua senantiasa mengingatkannya. Sehingga dimanapun saja dia berada, dia akan tampil menjaga dirinya tidak melakukan perbuatan yang tidak baik. Kenapa orang tuanya begitu? Dia mengerti. Ini orang tuanya tidak ngerti. Yang dia sendiri berbuat yang tidak baik sekendak hati saja. Yang ibunya demikian juga.
Ayahnya gitu juga. Anaknya sami mawon podo wae, enggak ada beda-bedanya. Lalu Allah sampaikan, innallaha latifun khabir, sesungguhnya Allah itu maha lembut, maha halus, lagi maha mengetahui. Ya bunayya, hai anakku, aqimis shalah, dirikanlah olehmu salat. Diajari salat. Dari kecil lah diajari salat Bapak Ibu. Makanya apa? Anak diajari sholat hari ini. Allahu Akbar. Kenapa hari ini kita rasakan Bapak Ibu, masjid musola pada sepi di Pekanbaru dan di kota-kota lain dari remaja dan pemuda? Apa itu? Efek pendidikan yang tidak menanamkan anak untuk dia senantiasa kerjakan sholat. Siapa yang mau masjid ke musola? Yang sudah berumur 40 ke atas. Kalaupun ada yang rajin ke masjid, ke musola, yang masih muda, pemuda, remaja tuh garim masjid. Nah itu apa Ibu? Garim masjid yang rajin. Dirikan sholat, akimi sholat. Wa'mur bil ma'ruf wanhanil munkar. Suruh orang lain untuk mengerjakan kebaikan, cegah orang lain dari melakukan yang tidak baik, dari kemungkaran. Tampil anaknya tuh dididik untuk menjadi dai. Untuk senantiasa ngajak, merespon orang lain untuk melakukan kebaikan. Dan kalau ada tidak kebaikan, cegah. Hari ini bisa jadi anak-anak kita malah ngajarkan orang lain yang tidak baik. Sholat, alim-alim kali kok ke masjid, ke musola. Ikutlah sama wa. Tampil di anaknya jadi tidak baik. Sakinah yang didapat tidak. Dia jadi sholat, nak sholat. Nanti aja lah mak. Udah waktunya sholat nak, nanti mah. Asih aja dengan gadgetnya tuh. Asik dengan handphonenya tuh. Apa itu? Disuruh sholat ayah. Tidur dibangunkan, nak subuh, udah azan, sholat. Bangun. Ayah, merasakan tak tuh Bapak Ibu? Merasakan. Inilah kondisinya yang terjadi. Lalu apa? Nah, Allah sampaikan tuh. Wasbir ala ma asobak. Sabarlah terhadap apa yang menimpamu. Bersabarlah terhadap apa? Terhadap musibah yang menimpamu. Inna dzalika min azmil umur, sesungguhnya itu adalah hal yang diperintahkan Allah padamu. Oh ternyata diajari anak tuh sabar, dapat cemeehan sabar, dapat cemoohan sabar, dapat ejekan sabar. Diajari itu untuk anak sabar. Hari ini gimana? Anak nggak tahu dia masalah sabar. Di jalan nggak ada etika. Dipotong orang dikasih tahu. Jangan begitu. Apa bapak marah-marah? Anak nggak ada lagi adabnya. Kenapa? Ini yang terjadi. Ketika di rumah dikasih nasihat oleh bapaknya tuh begitu. Halo bapak ngapun bapaknya melawan. Ibunya nasihati melawan. Dapatkah sakinah? Tidak. Terkadang demikian Pak. Suami tampil kalau dia salah, istrinya memberikan nasihat, ya terima saja. Dengarkan saja. Kenapa? Nasihat tuh. Istri salah dinasihati oleh suaminya, ya dengar. Nah itu, dengarkan tuh. Yang banyak ketika dinasihati malah jengkel. Itu Bu. Suami salah, istrinya tahu dinasehati oleh istrinya tuh, marah pula sama istrinya tuh, malah membantah pula. Ada ndak model begitu Pak Bu? Rugi dia. Kenapa? Allah kasih tahu. Imam kan sering baca ayat tuh. Wal asri, demi masa. Innal insana lafi khusrin. Sungguh manusia itu rugi. Yang tidak rugi siapa? Orang beriman. Illalladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Wa amilus solihat, dia kerjakan senantiasa amal soleh. Lalu apa? Wa tawasau bil haq. Kenapa? Ada kalanya dia tatkala melakukan amal dia tidak soleh, melakukan amal salah. Maka apa? Ada wa tawasau bil haq. Tawasih, nasihat menasehati. Nasihat menasehati itu gimana Pak? Kita menjaga amalia untuk soleh. Tatkala tidak soleh, tampil orang datang mengingatkan kita. Mesti gimana? Mesti siap dinasehati. Yang banyak siap menasehati, tak siap dinasehati. Iya enggak Pak Bu? Dinasehati enggak siap. Maka dinasehati dia siap. Tawasih, saling menasehati. Saling menasehati, siap menasehati dan siap dinasehati. Untuk apa? Untuk melakukan hal yang benar, untuk tetap dalam kebenaran, dan saling menasehati untuk sabar. Ada lagi satu lagi di ayat yang lain. Apa itu? Watawa saubil marhamah.
saling menasehati untuk berkasih sayang. Nah itu Bapak. Ternyata nasihat menasihati untuk apa? Untuk agar saling menyayangi. Suami menyayangi istri, istri menyayangi suami, orang tua menyayangi anak, anak menyayangi orang tua. Kalau ini sudah tertanam dalam rumah tangga, itulah sakinah sejatinya. Sekalipun harta kekurangan, maka tentram Bapak Ibu rumah tangga yang dibina oleh Rasulullah dahulu Pak. Rasul 2 hari 3 hari tidak makan, hanya apa? Batu Bapak Ibu. Di lambungnya tuh, sebelah kanan diikatkan dipinggang. Tuh. Nyaman aja dia. Wah istriku ada makanan, gak ada, Rasul air putih aja. Iyalah, minum air putih. Ternyata tangga-tangganya kanan kiri juga begitu. Ketika orang Rasul kedatangan tamu, minta dijamu, dia keliling tuh di rumah gak ada makanan, dia tamu tak dijamu, lapar dia. Tetangganya ada makanan, sehingga aku bisa menyambut tamunya lah, memberikan hidangan ke tamu, memberikan makan ke tamunya tuh. Dah ada ya Rasul, dah 1 hari nggak jumpa makanan. Keliling tuh sampai beberapa rumah, hingga ada rumah salah satu, kami ada ya Rasul, dijamulah di sana, dibawa ke sana tamunya tuh. Ketika makan dimatikan lampunya, tempatnya didangkan, dah piringnya atau mangkoknya dibagikan tuh. Saya dibagikan ke dia, dia mulai makan, matikan lampunya tuh. Si tetangga nih, si tamunya makan, dia nggak makan piringnya tuh, mangkoknya tuh, seolah dia makan, padahal dia enggak, untuk memberikan kepada tamunya. Luar biasa Bapak Ibu. Inilah yang dijelaskan Allah. Kita ingin mendapatkan rumah tangga sakinah, kita ingin menjadi ahlu jannah. Allah memberitahukan kepada kita semua. Terakhir Bapak Ibu, surat 9 ayat 100. Kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wassabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansor. Dan orang yang pertama mula mereka mengikuti Islam, masuk Islam dia, di antara orang muhajirin dan ansor. Walladzina taba'uhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, kata Allah, radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Wa a'adda lahum jannatin tajri tahtal anharu khalidina fiha abada. Dan Allah menjanjikan untuk mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka akan kekal di dalam surga tersebut selama-lamanya. Dzalikal fauzul azim. Itulah keberuntungan yang amat besar. Kita contoh bagaimana muhajirin dan ansor membina hidup dari orang jahiliyah, dari orang yang biasa dengar dengan jahiliyahan. Mereka bina dirinya dengan iman, mereka bina istrinya dengan iman, mereka bina anak-anak rumah tangganya dengan iman, sehingga menjadi rumah tangga mukmin mukminah, menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah warohmah. Bagaimana mereka membina itu? Dengan apa mereka membina itu? Allah memberitahukan satu surat, yaitu ayat 9 di surat ke-17. Kata Allah, inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya inilah dia Al-Quran yang memberikan petunjuk kepada jalan yang paling lurus. Wa yubasyirul mu'minina alladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajran kabira. Memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman yang mengerjakan amal soleh, bahwa bagi mereka ada pahala yang besar. Inilah tuntunan segala amal Bapak Ibu. Inilah tuntunan petunjuk yang Allah tegakkan untuk kita semua, menjadikan rumah tangga kita sakinah mawaddah warohmah, menjadikan kita sebagai sosok mukmin atau mukminah, ibu yang baik, bapak yang baik, anak yang baik, untuk menggapai ridho dari Allah Ta'ala. Semoga Allah bimbing kita menggapai hal itu dalam hidup di dunia dan kelak ditempatkan di surganya Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ada berapa menit lagi Pak Bu? Silakan, ada yang disampaikan. Ya, kode isyrok udah ngebel. Tanda-tanda Bapak Ibu. Silakan. Kalau ada yang disampaikan, monggo Bapak, silakan. Ya, silakan Bu. Ya,
Ya. Berhati-hatilah. Jawabannya di surat 3 Ali Imran 159. Itu apa kata Allah dalam surat Ali Imran ayat 159? Jawabannya itu. Kata Allah, saya bacakan nih 159. Kata Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatim minallahi lintalahum. Maka disebabkan oleh rahmat Allah lah kamu berlaku lemah lembut. Satu Pak, harus lemah lembut. Nah itu, suami, istrinya nggak jujur, lemah lembut lah. Istri demikian juga sebaliknya. Walau kunta faddan khalidal qalbi lan faddu min haulik. Sekiranya kamu berhati kasar, berhati keras, niscaya mereka akan lari daripadamu. Nah itu dia. Tahu suami salah, ya jangan lantas mekik-mekik depan suami. Ya abang gini. Oh, jadi tambah dia. Atau sebaliknya. Engkau gini, tambah emosi. Emosi pula tuh. Berhenti akulah jadi istrimu. Ceraikanlah aku. Minta cerai pula. Kalau perempuan minta cerai berkali-kali silakan saja. Tapi kalau suami sudah udahlah, malas lagi aku hidup samamu. Pulanglah sama orang tuamu. Lah jatuh talak tuamu. Itu dia. Sekiranya kau berhati kasar, itu kan, niscaya mereka akan lari daripadamu. Kata Allah, fa'fu anhum, maafkan dia. itu ayatnya itu, fa'fu anhum, maafkan dia. Wastaghfir lahum, mohonkan ampunan kepada Allah untuknya. Nah itu, mohonkan ampun Pak, Bu. Ya Allah, suamiku udah bersalah, ya Allah, maafkan dia ya Allah. Luar biasa itu. Ya Allah, istriku udah bersalah, ampuni dia ya Allah, maafkan dia ya Allah. Wastaghfir lahum wasawirhum fil amri, dan bermusyawarahlah terhadap mereka dalam segala urusan. Musyawarah. Bang, ini nengok nampak di WA, nampak wanita cantik sayang-sayang, ini siapa nih Bang? Oh enggak tuh kawan. Enggak, kalau memang sekiranya kawan ya kawan, tapi ya jangan begini mesranya lah. Awak tak pernah mendapatkan WA mesra-mesra macam begini. Ini enggak tuh Bu, musyawarah. Kalau sekiranya memang udah nggak mau lagi sama aku, udah bosan sama aku, nggak apa-apa, gimana bagusnya? Atau abang nak menambah lagi? Boleh, tambahlah, nggak masalah. Yang penting adil. Kan enak tuh Pak Bu. Iya, adil positif gitu. Luar biasa itu Bapak Ibu. Jarang enggak. Persoalan begitu belum lagi dimusyawarahkan, belum lagi dibaik-baikan, udah ngoceh duluan. Marah-marah duluan. Jadinya apa? Tambah jengkel dia. Akhirnya apa? Dia masih suka sama perempuan itu, dikasihlah nama lain. Namanya bukan Fatimah, padahal dia namanya Fatimah. Namanya apa? Tukang karung misalkan. Atau tukang servis misalkan. Apa ya? Ayah, ada yang rusak ya benar. Padahal perempuan itu hanya untuk mengelabui. Itu yang tadi tuh nggak jujur. Tapi ketika nanti terjadi begitu Bapak Ibu gimana tuh? Itu kata Allah. Bermusyawarahlah. Maafkan dia, mohonkan ampun kepada Allah untuk salah-salah mereka itu. Fa idza azamta fatawakkal 'alallah. Maka apabila engkau punya keinginan, punya sesuatu keinginan, punya tekad yang baik untuk melakukan hal apapun, tawakal kepada Allah. Gantungkan harapan itu kepada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Itu Bu. Ada musuh? Betul. Hati-hatilah. Jadi gimana? Supaya tidak jadi musuh, dibina dia, diarahkan dia. Begitu. Ini saja dulu, suruk sudah masuk. Mudah-mudahan Ibu terpahamkan. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Kurang lebih mohon maaf pada Bapak Ibu sekalian. Kepada Allah bermohon ampun atas kesilapan dan kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.